bisa gue bilang film ini film yang memang unsur wanitanya tuh kuat banget ya. Yang dimana film ini bisa gue bilang cocok untuk teman-teman yang memang feminis garis keras ya. Oke, film yang akan kita bahas kali ini adalah film horor lagi. Film horor buatannya V-Cinema yang baru aja tayang hari Kamis ini tadi siang. Dan film ini berjudul Wanita Ahli Neraka. Oke, film ini disutradarai oleh Farisat Lacuba dan juga ditulis oleh Lele Laila. Ini adalah salah satu penulis film yang bisa gue bilang cukup oke, dan juga cukup banyak film-filmnya yang bisa gue bilang cukup oke. Dimana tahun ini ada film Pemandi Jenazah yang dimana bisa gue bilang cukup keren ya. Film Pemandi Jenazah itu salah satu film buatan Lele Laila yang paling oke. Jadi ya secara penulisan sebenarnya ini adalah salah satu penulis film yang bisa dibilang cukup oke lah di Indonesia ya saat ini. Jadi ya kita nggak perlu pertanyakan, harusnya film ini juga cukup oke. Dan untuk pemerannya bisa kita lihat di sini diperankan oleh Feby Rastandi memerankan Farah sebagai pemeran utama, di mana dia di film ini diperlihatkan sebagai karakter wanita yang solehah gitu ya, yang dimana dia dipersunting gitu oleh sang suami, yang dimana sang suami ini adalah pejabat ya, yang dimana bernama Oka Antara di situ yang memerankan Wahab. Dan selanjutnya ada Ashira Zamita ya, seorang penyanyi yang gue kenal juga di Instagram, dia penyanyi yang cukup oke, memerankan Dina sebagai sahabatnya Farah di semasa dia mondok gitu ya, waktu dia di pesantren. Dan juga ada Umi Harum di sini, Elma Teana, dan juga ada Ustadz Irfan yang diperankan oleh Alfi Alfandi gitu. Dan untuk review buat gue dari film ini, bisa gue bilang film ini film yang memang unsur wanitanya tuh kuat banget ya, yang dimana film ini bisa gue bilang cocok untuk teman-teman yang memang feminis garis keras ya. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena ini semua pemeran kunci di film ini adalah seorang wanita, dan juga terlebih lagi bisa gue bilang film ini nih gue tangkap ya dari pesan yang didapat di sini adalah sudut pandang dari seorang wanita mengenai ayat soal dimana disebutkan bahwa wanita adalah penghuni neraka paling banyak. Dan gue mungkin agak sedikit paham mungkin perasaan para wanita yang mendengar ayat tersebut dan mungkin merasa didiskreditkan ya untuk dari ayat tersebut. Dan maka dari itu film ini menjawab dari ayat tersebut yang dimana sebenarnya agak sedikit kontroversial mungkin menurut gue. Tapi untungnya di film ini nanti akan dijelaskan lagi ayat, bisa gue bilang ayat pendukungnya untuk bisa memahami lebih lanjut apa yang diceritakan oleh film ini. Ya, singkat cerita film ini menceritakan, menggambarkan bahwa banyak penghuni neraka di situ adalah wanita, tapi perlu diingat bahwa banyak juga suami-suami yang zolim kepada istrinya. Itu mungkin pesan secara garis besar yang disampaikan oleh film ini gitu. Jadi mungkin secara judul bisa gue bilang agak sedikit misleading ya, karena seharusnya judulnya bukan Wanita Ahli Neraka. Jadi di sini harusnya judulnya Suami Zolim Ahli Neraka gitu ya, karena yang jadi bad guy-nya tentunya sang suami. Dan juga di sini bisa gue lihat peran pria di sini buruk semua ya, bahkan mungkin seorang Pak Ustadz juga di sini diperlihatkan sedikit gitu perannya dalam menghadapi konflik yang dialami oleh tokoh utama di film ini. Jadi ya ini pure memang film peran wanitanya kuat banget, dan juga film yang memang akan sedikit bisa gue bilang cukup kontroversial dari pesan yang disampaikan. Dan terlepas dari itu semua, untuk teknis film yang ada bisa gue bilang ini film sebenarnya cukup oke. Karena untuk plus-plus yang bisa gue sampaikan di sini secara back sound, secara teknis, secara visual sebenarnya nggak ada masalah ya. Terlebih lagi back soundnya bisa gue bilang sound effect yang diberikan di film ini ambience-nya oke banget, dan juga secara surround soundnya juga cukup oke. Di sini bener-bener bisa gue lihat 8D bahkan gue denger ya, bisa ada tuh di mana-mana suaranya sesuai dengan apa yang dirasakan oleh tokoh utama dari serangan-serangan yang ada. Dan bahkan bisa gue bilang ya jump scare-nya juga cukup oke banget. Dan secara acting, terlebih lagi acting ketika si Farah nih tokoh utama di sini yang sedang kesurupan, itu gue suka banget, itu serem banget, merinding gue di situ dibuatnya. Jadi ini salah satu mungkin film ruqyah secara acting yang cukup oke gue bilang. Cukup serem banget di situ waktu ruqyahnya. Dan setannya sayangnya nggak terlalu serem menurut gue secara looksnya, walaupun memang secara jump scare ini kuat banget. Gue beberapa kali kaget ini dibuatnya untuk film ini nih. Jadi jump scare luar biasa oke banget. Dan sayangnya lagi-lagi ya, untuk gue keluhan ini selalu berulang sampai gue bosan mungkin menyampaikannya. Di film-film sebelumnya juga bisa gue sebutkan banyak kekurangan ini gue sebut juga gitu. Yaitu adalah gelap, karena masih ada di sini momen-momen dimana scene-scene yang diambil tuh cukup gelap. Jadi secara visual mungkin nggak sempurna, nggak
nggak seperfect dari film kemarin tuh dari Hitmaker, yaitu Santet Segoro Pitu ya. Di situ juga bisa gue bilang cukup keren, itu salah satu film horor yang secara looks oke gitu. Tapi di sini balik lagi ya ke standar Indonesia, tentunya cukup gelap. Dan bisa gue bilang juga untuk minus selanjutnya yang bisa gue sebutin yaitu artikulasi dialog. Artikulasi dialognya di sini beberapa kesempatan gue lihat nggak bisa gue denger dengan baik ya. Bahkan ada di beberapa poin penting gue nggak bisa denger dia ngomong apa nih tokoh utamanya. Jadi yaitu artikulasi dialog yang dimana dubbingnya bisa masih gue bilang cukup berasa banget. Jadi ya mungkin itu ya secara minus yang bisa gue sampaikan. Dan untuk plus selanjutnya mungkin dari ceritanya yang fresh, karena ini bisa gue bilang film ini cukup fresh, membawa cerita seorang calon gubernur, calon bupati di sini yang cukup relate sebenarnya bisa kita lihat ya di beberapa hari terakhir ini menjelang pemilu ini. Banyak paslon-paslon yang memang sedang berkampanye, dan ini menggambarkan banget dari sosok si suaminya Farah, tokoh utama kita, yang dimana memang di situ posisinya sedang kampanye untuk bisa meraih suara. Tapi ternyata Farah yang awalnya menduga bahwa suaminya diserang ya oleh lawan dari suaminya ini, ternyata justru malah suaminya yang ketahuan bermain ilmu hitam di situ untuk bisa meraih suara gitu. Jadi ya singkat cerita suaminya ini memang musyrik lah ya, untuk bisa meraih suara dia menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Dan singkat cerita istrinya mulai terbawa, yaitu si Farah ini terbawa dari praktek musyrik yang dilakukan oleh sang suami. Yang lebih parah lagi bahkan bisa gue sebutkan si Farah ini mungkin akan ditumbalkan gitu untuk demi kesuksesan sang suami. Dan apakah Farah bisa selamat atau enggak, tentunya bisa teman-teman tonton, karena gue nggak mau spoiler kali ini. Dan juga di film ini banyak cerita-cerita yang cukup relate ya di akhir-akhir ini gitu. Jadi gue ya cukup happy sebenarnya melihat premis yang ada, melihat situasi yang cukup deket dengan kita hari ini gitu ya, yaitu tentang pasangan calon bupati di sini ya. Jadi digambarkan di film ini cukup oke. Dan untuk penilaian buat gue dari film ini, bisa gue bilang film ini secara cerita ya cukup fresh ya premisnya, dan juga cerita yang memang bisa gue bilang cukup kontroversial mungkin. Jadi mungkin bisa gue kasih dengan skor 3,5/5 untuk film ini. Dan juga selanjutnya untuk visual, sayangnya ada beberapa kesempatan bisa gue bilang masih cukup gelap di situ. Jadi gue nggak bisa kasih nilai untuk visual cukup tinggi. Jadi mungkin bisa gue kasih dengan skor 1,5/3. Dan juga untuk acting di sini salah satu poin yang bisa gue bilang cukup oke. Untuk acting mungkin bisa gue kasih dengan skor 1/2 ya. Jadi untuk final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini yaitu adalah 6/10. Dan untuk teman-teman semua yang punya pendapatnya soal film ini, reviewnya tentang film ini, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau menyanggah review dari gue juga bisa feel free banget, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video review lainnya dari channel ini, bisa feel free langsung aja klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.